melaksanakan percakapan observasi, artinya saya akan melakukan observasi kepada guru saya, teman saya, rekan sejawat, Ibu Sabda Yunitra, yang akan melaksanakan proses mengajar, belajar nantinya. Di mana tujuan kami melakukan observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi nantinya jalannya proses pembelajaran nanti. Baiklah. Jadi saya akan bertanya kepada Ibu Sabda, bagaimana Ibu persiapan awal Ibu sebelum masuk ke kelas nantinya? Ya, silakan. Terima kasih kepada Pak Supri Karnedi yang telah mempercayakan saya sebagai teman sejawat untuk guru penggerak. Saya sebagai guru bidang studi matematika merangkap juga sebagai wali kelas 72 dan kemarin kebetulan masuk di kelas 72 menjelaskan masalah perbandingan. Nah, di sini perbandingan ini sebelum praobservasi, nanti kita baru masuk gitu. Mempersiapkannya dari awal sebelum pagi masuk ke kelas yang dituju, saya malam sudah mempersiapkan pelajaran yang akan diajarkan, pokok bahasan mana yang akan dibahas. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah ya, jadi Ibu sudah mempersiapkan dari awal ya untuk masuk ke kelas 72 nantinya ya kan Bu. Yang nanti minggu depan nanti insya Allah nanti kita apa ya. Menurut Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu akan kita masuk ke kelas 72 nanti apa tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan saya yang masalah pokok bahasan perbandingan ini supaya anak-anak tahu, memahami, mampu mengerti masalah perbandingan. Nah, yang selalu setiap saat di kehidupan sehari-hari bisa mendapatkan pelajaran perbandingan. Iya. Jadi itu ya. Dari materi perbandingan yang Ibu nanti ajarkan atau Ibu masuk ke kelas 72 nanti, pengembangan area apa yang Ibu kembangkan nantinya itu? Yang saya kembangkan itu nanti areanya itu supaya anak-anak lebih mengerti, lebih mengetahui yang utamakan sekali di sini adalah pengetahuan dan keterampilan. Ya, pengetahuan masalah perbandingan, keterampilan membanding-bandingkan ini contohnya kalau dia belajar perbandingan satuannya tidak sama, harus bisa makan dulu contohnya kilometer dengan sentimeter, maka bisa makan dulu perbandingannya baru bisa. Jadi sudah tadi mengetahui memahami tentang perbandingan, keterampilan dan juga tadi mengerjakan tugas ya Bu ya. Iya, mengerjakan. Setelah masih pokok bahasa, saya pasti memberikan tugas di rumah sebanyak paling banyak 5, paling sedikit 2. Rancangan pembelajaran bagaimana nanti yang Ibu ajarkan sesuai dengan materi perbandingan itu tadi? Pertama, strateginya yang saya dapatkan di diklat kemarin dengan Polrestabat yang mengikuti juga dari sudut penggerak angkatan angkatan 1 yang saya terapkan, saya dapat ilmu di sana adalah 1, strategi pembelajaran terintegrasi sosial emosional. Yang kedua model pembelajaran diskusi berkelompok. Yang ketiga adalah dengan metode berbasis masalah. Ya, yang selalu diterapkan di disiplin yang ketiga adalah diskusi berkelompok dengan membentuk
kelompok per kelas itu paling banyak 6, paling sedikitnya 5. Oke, berarti satu kelompok itu paling banyak 6 Bu ya? Iya, Nah, jadi dengan strategi berdiferensiasi sosial emosional ya. Sosial emosional. Iya. Itu tadi rancangan pembelajarannya. Apakah ada medianya Bu? Apa gambar atau apa? Atau lembar kerja gitu? Saya memberikan lembar kerja Iya. per kelompok satu-satu per kelompok. Setelah nanti selesai baru diadakan evaluasi atau presentasi. Iya, presentasi Setiap berkelompok. kelompok dipanggil satu-satu ke depan membandingkan jawaban mana yang paling benar. Oke. Jadi dia presentasi per kelompok nanti Bu ya. Iya. Kira-kira kapan Bu kita laksanakan ke kelas 72 nanti? Kita masuki ke saya akan ikut nanti. Menurut roster Iya. yang ada di sekolah kita itu Sabtu ini sudah masuk. Oh, Sabtu ya. Sabtu masuk. Atau hari Saya Senin, pas Selasa. di kelas 72. Pas masuk di kelas 72 jam 4.56. Oke, itu ya Bu ya. Jadi minggu depan lah ya. Iya, Nah, minggu minggu depan depan kita dilanjutkan. lanjutkan di kelas 72. Kira-kira dari percakapan ini ada yang ingin Ibu sampaikan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini yang saya dapat, saya berdoa semoga Pak Supri Karmedi lulus menjadi yang terbaik sebagai guru penggerak angkatan ke-7. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi kita dapat mendapat gambaran nantinya ya. Semoga cita-cita kita dapat tercapai. Jadi terima kasih kepada Ibu Sabda yang telah kita melakukan percakapan. Sebelum saya akan melakukan observasi nantinya, semoga pelaksanaan observasi di kelas nanti minggu depan dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Iya, saya tunggu Oke. Pak Supri datang ke kelas kami kelas 7. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah observasi dia tempat. Satu, Pak Seto dapat membuat 16 unit kerajinan selama 3 jam. Jika Pak Seto ingin membuat 80 unit kerajinan, maka ia membutuhkan waktu titik-titik jam. A. 12, B. 15, C. 18, dan D. 20. Soal perbandingan. Kita ulang soalnya dengarkan, baca dan lihat bukunya. Pak Seto dapat membuat 16 unit kerajinan selama 3 jam. Jika Pak Seto ingin membuat 80 unit kerajinan, ia membutuhkan waktu titik-titik jam. Perbandingan, perhatikan papan tulis. Kalau tidak bisa, kalau susah mengertinya dibuat tabel. Tabelnya bagaimana? Jam? Jam mana nih? Judulnya? Isinya nggak ada. Nanti tulis saya kelompok ada 1 orang penyelamatnya selamat. Kalau nggak ada, nah ini loh di situ ada nih. Perhatikan di papan tulis. Di sini apa? Waktu atau jam? Satu lagi. Sebelahnya apa judulnya? Gerak
Pak, matikan ya Pak. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supri Karnadi, calon guru penggerak angkatan ke-7 Lembaga Masyarakat, berasal dari SMP Negeri 3 Tanjung Pura. Di sini saya akan melakukan percakapan setelah observasi, di mana kemarin kami sudah saya sudah melakukan observasi di ruangan atau di kelas Ibu Sabda Yudhitra di kelas 72, dan setelah itu saya melakukan percakapan kepada beliau, kepada Ibu Sabda Yudhitra tentang hal-hal berkaitan dengan observasi tersebut. Di mana tujuan saya melakukan percakapan ini adalah untuk nantinya dapat mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, observasi tersebut yang sudah kami laksanakan. Nah, jadi Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan proses pembelajaran yang kemarin? Setelah saya melakukan proses pembelajaran, alhamdulillah perasaan saya sangat senang karena rencana saya sesuai dengan RPP yang saya buat dapat berjalan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah Bu ya. Jadi perasaan senang itu karena berhasil apa yang kita ajarkan itu tadi ya sesuai dengan rencana ya Bu ya, sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Nah, kira-kira menurut Ibu dengan antusiasnya siswa kemarin itu, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tulis, yang sudah Ibu rencanakan dan sudah Ibu tulis di dalam RPP itu tercapai gitu Bu? Makanya satu, siswa dapat memahami pelajaran pengertian tentang perbandingan. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan tugas yang saya berikan sebagai PR di rumah. Oke. Jadi bagaimana dengan kesiapan dan perasaan murid pada saat itu di dalam kelas ketika Ibu masuk tadi Bu? Kalau saya lihat, saya selalu membandingkan dari kelas-kelas yang lain. Kalau di kelas 72, Iya. kalau saya masuk, mereka sangat antusias, merasa senang. Kalau bisa, bukan hanya di situ 2 jam, 3 jam. Jadi berarti di pelajaran perbandingan itu mereka sangat menyenangi karena saya memberikannya dibarengi dengan ada di kehidupan sehari-hari dan sedikit diajak bermain tentang pelajaran matematika. Ada gamenya lah Bu ya. Iya. Jadi siswa tadi senang ya. Senang ya. Alhamdulillah ya. Karena selama ini kan matematika menjadi satu momok ya kan Bu. Iya. Agak susah, payah belajarnya. Jadi Gurunya agak kejam gitu ya Bu ya. rata-rata gitu dulu. Oh, Ya, dulu ya, kan? sekarang enggak. Sekarang nggak lagi. Nah, iya. Ya. Karena begitu dikasih tugas, kalau nggak dikasih tugas dia bilang, Bu, nggak ada PR Bu, nggak ada PR, maka saya kasihlah PR. Berarti kan mereka sudah paham dan memahami masalah pengetahuan keterampilannya. Oke. Jadi itu tadi Bu ya, perasaan anak-anak ya. Kira-kira bagaimana dengan anak-anak dalam proses mengikuti proses pembelajaran itu tadi Bu? Ya, saya bilang tadi lah sangat tadi ya. antusias, ya aktif, tidak ada yang tidak aktif, Ya, aktif semua Bu ya? aktif semuanya. Iya. Karena Ada mereka berdiskusi berkelompok berdiskusi ya. berkelompok, ada ibaratnya. Jadi kalau mereka jenuh, saya buat begini Pak, yang saya dapat di iklan dulu. Saya menangis, kok panas sekali. Oke. Nah, jadi ada 2 kali, ada 3 kali. Jadi kalau ada yang kedapatan
sekali di dua kali saya kasih hukuman ke depan. Ada gamenya. Ada gini ya, itu aja makanya mereka suka belajar matematika, masalah perbandingan. Antusias ya Bu ya. Oke Bu, jadi refleksi Ibu apa kira-kira terakhir kali Ibu refleksi Ibu tentang pembelajaran itu tadi? Apa kekurangan dan apa kelebihannya? Refleksinya saya lihat aktif semua siswanya, tidak ada yang tidak aktif, hanya beberapa orang saja yang tidak aktif, itu pun karena dia besoknya kemarin itu tidak datang belajar, jadi kurang mengetahui pelajarannya, makanya tidak aktif. Namanya lebih banyak aktif daripada tidak aktif. Jadi terima kasih Bu Sabda, kita sudah melakukan percakapan kemarin sebelum observasi, praobservasi. Saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu, dan pada hari ini kita melakukan percakapan setelah observasi. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, terkhusus kepada saya dan juga kepada Ibu sebagai teman rekan sejawat dalam melakukan observasi. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita. Dan demikianlah percakapan saya dengan Ibu Sabda Yudhitra selaku teman dan rekan sejawat dalam melakukan observasi, baik itu kemarin dan juga setelah observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.